Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan kembali pembahasan dari web novel The Emanation in Shadow volume ketiganya. Dan kemungkinan volume keempatnya akan Mimin rangkum berdasarkan light novelnya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Keesokan harinya, Claire dan Sid pergi ke Outlet City karena permintaan Guild Swordman Magic. Setelah sampai di sana, mereka melihat 3 menara. Dalam pandangan Sid, menara tersebut hanyalah sebuah pion bowling yang akan ia hancurkan secara berurutan. Di perjalanan, Claire dan Sid bertemu dengan Quinton dan Goldo yang sekarang sudah menjadi budak di Outlet City. Sid merasa familiar dengan wajah kedua budak itu, tapi kemudian menganggap jika itu hanya firasatnya saja. Sesampainya di markas Guild Swordman Magic, mereka mengadakan rapat di ruangan dan tidak membiarkan Sid ikut serta di dalamnya. Berkat itu, Sid berjalan sendirian di Outlet City dengan bebas dan mencuri uang dari seorang pencopet. Di sini Sid menganggap Outlet City sebagai penghasil uangnya, karena uang para pencopet adalah uang milik Sid. Di saat itu ada gol yang muncul dan dikalahkan oleh berandaran kota. Sid hanya menonton karena ia sedang menjadi orang biasa di kota tersebut. Tiba-tiba gol tersebut menjadi lebih ganas dan membunuh para berandaran tersebut. Di saat gol sedang mengamuk, Sid meninggalkan peran orang biasanya dan berubah menjadi seorang pemuda misterius yang sedang tertawa fufufu. Pada saat yang sama, seorang pendekar datang dari langit dan membunuh gol tersebut. Pendekar pedang tersebut bernama Mary atau Milia, dan ia adalah seorang pemburu vampir yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Maksud kedatangannya ke Outlet City adalah untuk menghentikan Queen of Blood. Ketika mereka saling menatap, Milia menyuruh Sid untuk melarikan diri dan langsung menghilang. Claire yang kaget karena tidak melihat sosok Sid langsung bergegas mencarinya. Di saat pencariannya, Claire bertemu dengan Milia yang mengatakan bahwa ia bertemu dengan 2 anak laki-laki. Yang pertama sedang terkekek seperti fufufu di hadapan gol yang mengamuk, dan Claire langsung menyangkalnya. Dan yang kedua agak polos dan tidak mencolok, tapi anak itu diculik oleh bawahan Queen of Blood. Milia memberitahu Claire bahwa adiknya mungkin telah dibawa ke Menara Merah di mana ia akan dikorbankan. Mereka berdua kemudian bekerja sama dengan tujuan menyelamatkan Sid dan mengalahkan Queen of Blood. Milia membawa Claire ke sebuah rumah yang sudah runtuh. Di sana Milia memberitahu Claire tentang Queen of Blood yang bernama Elizabeth dan juga kelemahan dari seorang vampir yang dimana terdapat 3 kelemahan vampir. Yaitu yang pertama, vampir akan mati ketika hati mereka ditusuk. Meskipun kemampuan regenerasi vampir sangat menakjubkan, tapi ketika hati mereka hancur, vampir tidak bisa lagi beregenerasi. Yang kedua, vampir tidak dapat mempertahankan kekuatan mereka jika tidak secara teratur menghisap darah. Vampir yang pergi tanpa menghisap darah untuk waktu yang lama berakhir dengan kekuatan yang tidak jauh berbeda dari manusia normal. Dan yang terakhir, vampir berubah menjadi abu setelah terkena sinar matahari. Tidak peduli seberapa kuat vampir itu dan seberapa lemah manusianya, siapapun bisa membunuh vampir dengan memanfaatkan sinar matahari. Jadi, siang hari menjadi waktu yang tepat untuk mengeksekusi para vampir. Milia juga menjelaskan tentang fenomena yang terjadi saat ini, yaitu Red Moon atau bulan merah. Red Moon sendiri adalah suatu fenomena di mana bulan menjadi berwarna merah selama 3 hari. Red Moon juga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan para vampir, tapi mereka akan menjadi seperti binatang buas karena haus darah yang tak tertahankan akibat efek dari Red Moon. Bahkan 1000 tahun yang lalu saat fenomena Red Moon terjadi, Queen of Blood Elizabeth dan para vampir bawahannya pernah menghancurkan 3 negara kecil hanya dalam waktu 3 hari. Milia mengungkapkan bahwa Queen of Blood sudah tertidur selama ribuan tahun, dan orang yang memimpin para vampir di Outlet City adalah tangan kanan Queen of Blood bernama Crimson. Apabila Crimson berhasil membangunkan Queen of Blood dari tidurnya yang panjang, maka bisa dipastikan tragedi yang terjadi 1000 tahun yang lalu akan terulang kembali. Pada saat itu juga, Outlet City berada dalam kekacauan akibat serangan gol di mana-mana. Saat Sid sedang asik berburu gol, ia tanpa sengaja menolong seorang pelacur di distrik lampu merah bernama Mary dari serangan gol. Mary sendiri telah terjebak di kota itu selama 5 tahun, lebih tepatnya Mary dijual dan dipaksa untuk menjalani pekerjaan sebagai pelacur. Sid pun membantu Mary untuk kabur dari distrik lampu merah. Sid juga membantu Guild Swordman Magic yang pada saat itu sudah kewalahan menghadapi gol.
Sementara itu di Menara Merah, persiapan kebangkitan Queen of Blood telah selesai. Tinggal menunggu bulan berubah menjadi merah pekat. Seorang bawahan Crimson melaporkan jika ada 3 ancaman bagi kaum vampir yang ingin membangkitkan Queen of Blood, yaitu Juggernaut the Tyrant, Yukimi the Enchantress. Mendengar kedua nama itu, Crimson memintanya untuk membiarkan mereka. Lagi pula, kekuatan Crimson setingkat di bawah mereka berdua. Dan ancaman terbesar dari ketiga tersebut adalah Shadow, karena ia telah membunuh sebagian pasukan vampir dan gold di Outlet City. Setelah berburu gold di distrik Lampu Merah, Shadow akhirnya pergi ke Menara Merah. Di sana ia bertemu dengan Juggernaut the Tyrant dan Yukimi the Enchantress, pemilik dari Menara Hitam dan Putih. Ketika mereka bertiga tiba di gerbang Menara Merah, mereka telah disambut oleh White Demon yang kegirangan karena sekarang ia dapat menyalurkan hobi membunuhnya ini. Menyadari jika 2 orang di hadapannya adalah Tyrant dan Yukimi, White Demon lantas mempersilahkan mereka masuk. Lagi pula ia tidak akan menang melawan mereka berdua. Dan ketika giliran Shadow, White Demon memandang remeh ke arahnya dan bersiap untuk membunuh Shadow. Tapi Shadow dengan cepat menebas kepala White Demon hingga terpisah dari tubuhnya. Bukannya berburu Queen of Blood, Shadow langsung menuju ruang harta di Menara Merah. Di sisi lain, Claire dan Miria sedang menyusup ke dalam Menara Merah lewat lorong bawah tanah yang terdapat di rumah runtuh tadi. Di sana mereka bertemu dengan Beta dan anggota Shadow Garden lainnya yang sedang menyelidiki kutukan Diabolos. Menurut Beta, darah dari leluhur vampir mempunyai kesamaan dengan darah yang dimiliki oleh Diabolos, yang memungkinkan leluhur vampir mendapatkan kekuatannya dari darah atau sel Diabolos. Claire lalu bertanya kepada Beta apakah ada cara untuk menyembunyikan kerasukan iblis yang tidak dijelaskan oleh Beta. Tapi Beta mengatakan jika itu bukanlah sesuatu yang perlu Ketika Beta bertanya kepada Claire mengapa ia pergi ke Menara Merah, Claire menjawab karena adiknya telah diculik. Tiba-tiba nomor 666 yang tak lain adalah Rose Oriana berteriak karena kaget dengan perkataan Claire bahwa Sid diculik oleh bawahan Queen of Blood. Dan hal ini mengungkapkan keberadaannya meskipun tidak dengan identitas aslinya. Meskipun curiga terhadap motivasi satu sama lain, kedua belah pihak setuju untuk meninggalkan satu sama lain dan melanjutkan tujuan awal mereka. Sayangnya dalam perjalanan Claire dan Milia bertemu Tyrant yang memutuskan untuk membunuh mereka dan terjadilah pertarungan yang membuat mereka hampir terdesak. Akibat serangan Tyrant yang fatal, Milia hampir tidak bergerak dan terpaksa meminum darah Claire dengan cara mencium bibirnya yang terluka untuk mendapatkan kekuatan. Milia berubah menjadi vampir dan dengan cepat memotong tangan Tyrant dan menjatuhkannya dari menara. Jika mengikuti alur light novelnya yang menorong Claire bukanlah Milia, melainkan Shadow. Jadi pada saat itu Shadow tiba-tiba datang menolong mereka dan mengalahkan Tyrant dengan satu tendangan yang membuat Tyrant jatuh dari menara. Milia kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai seorang vampir dan bawahan dari Queen of Blood, Elizabeth. Milia juga mengungkapkan masa lalu dari Elizabeth. Cerita dimulai dari masa kejayaan bangsa vampir yang dimana mereka memperlakukan manusia sebagai hewan ternak mereka. Dan di sana Elizabeth adalah satu-satunya orang yang menantang perlakuan buruk vampir terhadap manusia. Akibatnya banyak vampir yang tidak menyukai keberadaan Elizabeth. Elizabeth adalah wanita yang baik, yang percaya bahwa vampir dapat hidup berdampingan dengan ras lain seperti manusia yang mengarah pada pembangunan utopia, di mana ada kesetaraan untuk semua. Elizabeth bahkan akan mengorbankan dirinya sendiri jika untuk memastikan tidak ada yang akan terluka oleh kekuatannya. Hingga akhirnya impian Elizabeth terwujud ketika kejayaan vampir runtuh, karena manusia sudah mengetahui kelemahan vampir dan mulai berburu mereka. Pada akhirnya, manusia dan vampir mulai hidup berdampingan dengan syarat vampir tidak diizinkan untuk meminum darah manusia. Meskipun para vampir harus kehilangan kekuatan mereka, dan sebagai gantinya mereka mendapat kekuatan untuk dapat hidup di bawah sinar matahari, dan rasa haus darah yang perlahan menipis, lalu menghilang. Kecuali Elizabeth sang vampir leluhur. Ia masih akan terbakar ketika terkena sinar matahari dan memaksanya untuk membawa payung hitam saat pergi keluar. Namun kehidupan damai itu tidak berlangsung lama.
Tepat ketika Redmond, Crimson menjebak Elizabeth dengan mencampurkan darah manusia ke dalam makanannya. Elizabeth yang sudah lama tidak merasakan darah manusia tidak dapat lagi menahan rasa haus akan darah. Dan selama 3 hari tersebut, Elizabeth terus mengamuk, membantai semua manusia yang ada dan melenyapkan 3 negara kecil sekaligus. Setelah peristiwa Redmond berakhir, Elizabeth menangis meratapi negara yang telah ia hancurkan, dan kemudian menusuk hatinya sendiri dengan menggunakan pedang. Namun, Elizabeth masih hidup, karena pedang itu tidak benar-benar menusuk hatinya. Milia yang tidak tega membunuh tuannya sendiri lantas menyegelnya di peti mati. Namun, Crimson berhasil merebut Elizabeth dan mencoba membuat kejadian 1000 tahun yang lalu terulang kembali. Milia memberitahu alasan ia membantu Claire karena ia ingin menyadarkan Elizabeth yang sedang dipengaruhi oleh emosi karena diprovokasi. Saat ini Shadow sedang pergi menuju ke puncak menara untuk mencari Queen of Blood dan ia bertemu Crimson. Shadow langsung mengalahkannya dan mengubahnya menjadi abu. Ketika memasuki ruangan, Shadow hanya melihat mayat sebocah laki-laki dan tidak menemukan Queen of Blood. Shadow berpikir bahwa dirinya terlambat dan juga sedang terburu-buru. Shadow pun pergi kembali ke ruang harta untuk mengambil ribuan koin emas yang sudah disimpannya di depan pintu ruang harta. Sesaat setelah kepergian Shadow, mayat tersebut bergerak ketika cahaya bulan merah memasuki ruangan. Ketika Milia dan Claire sampai di puncak menara dan memasuki ruangan, Claire langsung berlari menuju mayat bocah tersebut dan memeluknya. Tetapi saat Claire melihat dengan teliti kalau ternyata bocah tersebut bukanlah Sid, lalu dengan cepat tangan bocah tersebut menusuk perut dan menyedot darah Claire. Mayat bocah itu mulai berubah menjadi seorang gadis cantik. Milia pun segera menyadari kehadirannya. Ia merupakan Queen of Blood Elizabeth. Milia tidak bisa melakukan apa-apa karena putus asa, dan pada saat itu juga Beta dan bawahannya datang menyerang Elizabeth. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Yukime dan Tyrant datang dan membantu mereka. Tapi mereka mulai terdesak dan menerima banyak luka. Di bawah alam sadarnya, Claire bertemu seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Aurora. Claire diselamatkan oleh Aurora yang mengambil alih tubuhnya dan membuka kekuatan penuhnya untuk melawan Elizabeth. Di sini Claire sempat bertanya pada Aurora tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Apakah ia benar-benar telah kerasukan iblis? Aurora menjelaskan kalau di dalam diri Claire tercampur 2 jenis darah yang berbeda, yang mampu memberikannya kekuatan. Namun saat ini Claire masih belum mampu mengendalikannya. Jika saja Claire bisa mengendalikannya, ia bisa saja menggunakan kekuatan manipulasi darah milik vampir. Setelah itu, Aurora pun menghilang bersamaan dengan bangkitnya Claire. Luka di perutnya sudah pulih, matanya berubah menjadi ungu, dan sikapnya menjadi lebih dewasa. Terjadilah pertarungan sengit antara Aurora dalam wujud Claire dan Elizabeth. Saat pertarungan sengit sedang berlangsung, tiba-tiba Claire jatuh berlutut karena tubuhnya tidak dapat menahan terlalu lama. Tapi baginya itu sudah cukup karena ia hanya mengulur waktu hingga akhirnya Shadow datang dari langit. Namun kehadirannya kali ini terasa lebih besar dalam pandangan Beta. Pertarungan pun dimulai antara Shadow dan Elizabeth. Tentakel dan cakar Elizabeth mulai menyerang Shadow, tapi Shadow menangkis semuanya dengan pedang hitam pekatnya. Menurut Beta, tuannya berbeda dari biasanya. Ia hanya menangkis serangan tanpa menyerang balik. Beta berpikir bahwa tuannya sedang melindunginya yang saat ini sedang ada di belakangnya. Padahal kenyataannya pergerakan Shadow melambat karena ia membawa banyak koin emas di balik mantelnya. Saat itu juga keseimbangan pertarungannya rusak dan Shadow pun terpental ke arah dinding dan momen itu dimanfaatin Shadow buat mengubur beberapa koin emasnya di tumpukan dinding yang hancur. Teriakan kesedihan keluar dari mulut Beta dan ia mencoba menuju dinding tempat tuannya terpental. Sesampainya di sana, Beta melihat ribuan koin emas yang terkubur, tapi ia menghiraukannya saja. Tiba-tiba sihir ungu meluap dari dinding dan sosok asli Shadow yang terlihat lebih kurus muncul. Lalu Shadow kembali ke dalam pertarungan dan mengalahkan Queen of Blood dengan jurus andalannya I'm Antonic. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Beta menemukan bahwa tuannya telah pergi setelah menghancurkan menara merah dan menyembuhkan luka setiap orang. Saat mengambil sampel darah Queen of Blood,
Beta tiba-tiba menyadari bahwa ia telah mampu mengendalikan cairan merah itu sendiri. Setelah pertempuran, Claire bersatu kembali dengan Sid dan kedua bersaudara memutuskan untuk meninggalkan Outlet City. Tapi sebelum itu, Claire sempat mengadakan pesta perpisahan dengan teman vampirnya Milia. Di Menara Putih, Yukime sedang menyambut kedatangan Shadow. Yukime ingin berterima kasih kepada Shadow karena telah menyelamatkannya selama insiden Redwood. Selain itu, Yukime juga ingin menjalin kerjasama dengan Shadow untuk menguasai perekonomian dunia dalam bayangan. Di sini mereka berencana menghancurkan aliansi dagang dan Mitsugoshi Group secara bersamaan, lalu membuat perusahaan baru. Dan volume ini pun berakhir. Pada pembahasan mendatang akan dimulai masuk ke art terbaru, yaitu pembuatan uang palsu. Dan di sana banyak kesalahpahaman yang terjadi. Oke guys, sekian dulu dari pembahasan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.